Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini adalah video kesalahan pembukuan online shop part 4. Jadi sudah ada part sebelum-sebelumnya yang saya bahas tentang kesalahan-kesalahan pembukuan online shop yang saya temukan dari konsultasi dengan saya, atau yang pernah saya alami juga. Harapannya teman-teman nonton series ini jadi tidak melakukan hal yang sama. Oke, kita mulai langsung. Jadi yang keempat ini saya mau bahas soal inventory atau persediaan. Ini penting banget, salah satu komponen penting banget. Semua komponen di pembukuan penting ya. Cuma ini kesalahan yang saya sering temukan itu, si soal inventory atau persediaan ini. Ini munculnya di neraca ya teman-teman. Meskipun munculnya di neraca, itu nyambungnya bisa kemana-mana, bisa ke strategi marketing, karena kan kita tahu pergerakan stok kita berapa, persediaan kita pergerakannya seperti apa, kita jangan sampai overstock dan seterusnya. Nyambung juga ke desain, misalkan desain gudang. Kalau teman-teman mau pindah gudang misalkan, yang rumahnya udah penuh sesak, butuhnya berapa sih? Jangan sampai teman-teman sewa gudang dengan menghitung persediaan yang tertinggi 100, tertinggi selama setahun, kan itu konyol ya. Jadi misalkan cari rata-rata persediaan rata-rata selama setahun ke belakang, misalkan 1000 pieces. Nah, ya udah cari pindahan kontrakan yang muatnya 1000 pieces, jangan 3000 pieces, karena jangan kontrakannya jadi mahal, jadinya nggak efektif. Karena kalau kita overestimate misalkan di lebaran bisa sampai 3000 pieces nih Kang. Ya udah sewain 3000 pieces. Oh tenang. Pasti banyak jalan lain untuk menyimpan si kelebihan 2000 piecesnya itu. Ya intinya banyak lah. Si inventory ini nyambungnya ke banyak hal, munculnya cuma di neraca. Dan kesalahan yang saya lihat itu satu yang paling fatal itu yang nggak ngitung sama sekali. Beberapa kali ada yang konsultasi ke saya yang nggak tahu stoknya itu berapa. Waduh, gawat juga ya, kan kita jualan suatu barang. Apalagi ini di online shop ya. Online shop kan semuanya terhitung harusnya ya, tercatat semuanya. Kalau nggak tahu sama sekali kondisi barang persediaan, itu fatal menurut saya. Harus tahu. Dan yang paling sering terjadi yang sebenarnya dia udah ngitung stok off name ya, suka stok off name entah itu sebulan sekali, seminggu sekali, atau 2 bulan sekali, 3 minggu sekali, atau pakai software yang keren kayak WMS ya, Warehouse Management System namanya. Itu udah ngitung tuh barang jadinya berapa. Tapi yang dari ngitung barang jadi, sering saya temukan ya, lebih dari sekali lah, yang setengah jadinya tuh nggak dihitung, alias no, tidak ada. Padahal setengah jadi juga penting. Setengah jadi itu apa? Kalau misalkan Anda produksi sendiri, yang lagi diproses produksi. Kalau fashion ya lagi diproses jahit. Kalau misalkan craft ya lagi diproses pengeringan misalkan, itu harus dihitung. Kalau yang impor ya lagi proses pengiriman misalkan dari supplier, itu adalah barang setengah jadi. Ini harus dihitung karena ya itu penting, ada agar tahu, jangan sampai Anda oh ini nyetok 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 ternyata overstock. Padahal karena gara-gara Anda nggak ngitung yang setengah jadi itu ada berapa pieces sih. Katakanlah yang setengah jadi ada 50 pieces, terus penjualan biasanya cuma 100 pieces sebulan misalkan. Setengah jadi 50 pieces. Logikanya ya kita nyetok lagi 50 pieces, bukan 100 pieces. Jadi harus di-track, harus dilacak si barang setengah jadi. Ini kesalahan yang sering saya temukan. Dan memang nggak gampang. Yang barang jadi aja susah ngitungnya. Apalagi yang setengah jadi. Tapi setidaknya Anda punya perkiraan. Jangan sampai nol banget deh. Nggak apa-apa perkiraan, ngitungnya akurasinya rendah. Misalkan aslinya tuh di gudang tuh ada 1000 pieces, tapi yang dicatat di pembukuan cuma 800 pieces, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Apalagi yang setengah jadi, ngitungnya susah banget. Apalagi yang vendornya banyak, harus ngitung ke vendor sana, vendor sini, vendor sana, vendor sini. Wah, ribet banget. Lalu pengalinya, jadi kan ada angka value-nya ya si persediaan ini. Pengalinya itu harus HPP ya teman-teman. Jadi yang secara baku itu pengalinya itu harga perolehan, harga pokok produksi atau harga pokok perolehan. Itu. Jadi misalkan Anda punya 100 pieces, HPP-nya 1000 katakanlah. Berarti kalau di pembukuan di neracanya itu ada 100.000 harga si apa ya, nilai si persediaan Anda. Bukan dikalikan dengan harga jual, karena kita nggak tahu apakah itu bakal terjual atau enggak. Jadi yang setelah terjual barulah itu namanya added value. Si added value itulah yang dijadikan dasar pajak. Jadi kalau belum terjual, hitungnya dikalikan dengan HPP. Persediaan ini ada yang barang jadi, setengah jadi, bahan baku, dan merchandising. Umumnya 4 ini. Setidaknya teman-teman punya visi ke sini untuk ngitung semuanya secara berkala, setidaknya quarterly ya. Pembukuan mulai 31 April, 30 Juni, 30 September, 31 Desember.
Oke, ini kesalahan yang saya lihat, saya harap teman-teman tidak melakukan hal yang sama, memang nggak gampang, kalau misalkan teman-teman kesusahan ngitungnya, kira-kira dulu aja deh, kira-kira, nanti pelan-pelan pelan-pelan pelan-pelan, makin akurat, makin bagus makin bagus makin bagus, dan seterusnya. Oke, jangan lupa subscribe, terima kasih yang sudah nonton, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.